Oke, kalau gitu saya lanjut ke materi pembuka ya. Mudah-mudahan kita nggak lama, mudah-mudahan jam 9 nanti udah selesai karena kita cuman ini aja. Oke, saya tutup dulu yang ini. Oke. Oke, ini adalah tentang defining marketing gitu ya. Jadi tentang definisi marketing, sebagian tadi udah saya sampaikan di awal mengenai cakupan dari manajemen pemasaran. Tapi kalau kita ngomongin tentang marketing, sebenarnya sesimpel bahwa marketing itu adalah bagaimana kita mempertemukan antara kebutuhan dan pemenuh kebutuhan, gitu ya. Pemenuhan kebutuhan dan kebutuhan gimana saling bertemu. Jadi kalau dari sisi consumer, maka marketing itu adalah bagaimana dia mampu mengidentifikasi kebutuhannya, keinginannya gitu ya. Kemudian bagaimana si marketernya mampu menyediakan apa yang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seseorang. Itu namanya marketing gitu ya. Jadi makanya kata dasar dari marketing kan market gitu ya. Kalau kita ngomongin pasar, maka definisi secara umumnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Maka marketing adalah sebuah aktivitas yang dilakukan bagaimana caranya bisa mempertemukan penjual dan pembeli gitu ya. Maka sarananya atau medianya bisa tadi kita iming-imingin sama harga yang oke gitu ya, yang menarik. Kita iming-imingin pakai produk yang menarik, pakai display misalkan, produk yang inovatif, produk yang lucu gitu misalkan, atau kita iming-imingin pakai promosi gitu kan. Atau kita iming-imingin si consumer itu dengan tempat yang bagus gitu ya. Nah, itu adalah sebuah aktivitas bagaimana kita yang mendatangkan konsumen atau kita yang mendatangi konsumen gitu ya. Nah, kondisinya tergantung bagaimana kita sebagai marketer, apakah kita menempatkan aktivitas marketing itu adalah kita yang mendatangi konsumen atau konsumen yang mendatangi kita gitu ya. Tapi sesimpel bahwa marketing itu adalah tentang bagaimana kita mempertemukan orang dengan kebutuhannya gitu ya. Jadi apapun definisinya sesimpel ini gitu ya. Marketing itu adalah bagaimana kita bisa mencari cara untuk mempertemukan orang dengan kebutuhannya gitu. Jadi nanti kalau pas kuis atau misal waktu UTS, kalian mau jabarin sepanjang apapun, kata kuncinya adalah bagaimana mempertemukan orang dengan kebutuhannya. Gitu ya. Oke. Kemudian ini ada marketing manajemen gitu ya. Kalau kita bicara tentang marketing tadi aktivitasnya seperti itu gitu ya. Kemudian kita bicara tentang marketing manajemen. Kalau kita bicara tentang marketing manajemen, maka ini adalah sebuah konsep, sebuah teori gitu ya. Maka di sini penjelasannya adalah the art and science of choosing a target market and keeping and growing customer through creating, delivering, and communicating superior customer value. Jadi kalau kita bicara tentang marketing manajemen adalah tentunya marketing manajemen adalah dilakukan oleh perusahaan atau oleh marketer gitu ya, atau oleh pemasar. Maka kalau kita melakukan upaya marketing gitu ya dalam pengelolaan yang bagus atau dengan manajemen yang bagus, maka upaya marketing ini harus efektif. Musiknya boleh di-on dulu. Oke. Belum ya. Udah? Makasih. Boleh sambil dengerin musik belajarnya. Kalau memang dengerin musik bisa bikin semangat di pagi hari ini, boleh. Atau mungkin lagi di jalan kali ya. Dengerin di mobilnya. Boleh. Oke. Kita balik lagi tentang marketing management gitu ya. Jadi marketing management itu adalah sebuah konsep atau sebuah teori gitu ya yang dijalankan oleh marketer pada umumnya atau perusahaan. Nah, supaya aktivitas marketingnya menjadi efektif dan efisien, maka dia harus choosing target market gitu ya.
nggak cuma milih target market, tapi getting target market. Ya, bagaimana dia setelah memilih target market yang tepat, kemudian dia mendapatkan target market itu, gitu ya. Karena kalau cuma milih doang, tapi ternyata target market itu nggak kita dapetin, maka upaya marketing ini akan sia-sia. Contoh nih ya, seorang sales gitu, misalkan di mall biasanya gitu ya. Biasanya di dekat pintu masuk atau pintu keluar atau misal dekat eskalator terus ada sales gitu ya. Nah, ada sales itu biasanya mereka nggak semua orang akan dikasih misalkan brosur. Misalkan lewat kadang-kadang suka di apa ya, lantai dasarnya mall tuh suka ada entah ada pameran mobil, ada travel fair, kemudian ada pameran properti gitu kan biasanya. Itu nggak semua orang tuh biasanya dikasih brosurnya. Karena apa? Dia lagi choosing target market. Gitu ya. Tentunya kalau kalian jalan dengan teman-teman, nggak mungkin deh dikasih brosur mobil atau properti. Bener nggak? Gitu ya. Yang dikasih brosur properti atau mobil biasanya misalkan suami istri lagi jalan gitu ya. Atau misalkan orang-orang yang lagi pulang kerja, misalkan pulang kantor atau lagi makan siang di mall, tapi orang kantoran misalkan kayak gitu ya. Karena itu menurut mereka dia melihat gitu ya by the cover gitu ya. Si sales itu melihat bahwa mereka kayaknya target market yang tepat gitu ya. Kayaknya mereka punya daya beli. Maka dia choosing target market. Nah, kemudian getting target market adalah ketika dia bisa ngajakin orang untuk memperhatikan sedikit tentang penjelasannya. Maka dia udah getting target market gitu ya. Oh, berarti benar nih ketika disodorin brosur, kemudian orangnya tertarik gitu ya. Kemudian orangnya nanya-nanya, maka udah dapat nih. Karena biasanya kalau orang misalkan nggak punya daya beli, nggak punya keinginan, nggak punya needs and wants gitu ya, maka jarang biasanya orang mau ngebuang waktunya untuk dengerin sales jelasin tentang brosurnya gitu ya. Tapi kalau dia punya needs and wants biasanya oh mau tuh, mau banget dijelasin atau bahkan malah dia yang nyamperin kayak gitu. Nah, marketing management itu menjelaskan konsep tentang bagaimana memilih target market, kemudian bagaimana kita getting target market, kemudian kita keeping si target market itu, kemudian bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi dengan melakukan pembelian gitu ya. Jadi kita punya kesempatan untuk creating customer value, untuk delivering customer value, untuk menjalin komunikasi gitu ya. Karena kalau mereka tadi misalkan dikasih brosur terus orangnya dada-dada, dikasih brosur terus orangnya ngeles, mau dijelasin orangnya nggak punya banyak waktu, maka kita nggak punya kesempatan untuk bisa creating value. Gimana kita mau cerita tentang produk kita paling bagus? Gimana kita mau cerita bahwa kita sedang ada potongan harga? Gimana kita mau cerita bahwa lagi kita ada promosi besar-besaran? Kalau misalkan mereka mau kita jelasin aja udah menolak, gitu kan? Nah, makanya setelah choosing target market, kita harus getting target market, keeping gitu ya, dan menjadikan customer itu sebagai orang yang bisa kita kasih penjelasan atau bisa kita apa ya ngasih kesempatan kita untuk creating and delivering value atau communicating value kita gitu. Itu adalah marketing management gitu ya. Jadi kita akan membahas semua gitu dari tadi ada tentang STP atau segmenting, targeting, and positioning gitu ya. Kemudian sampai bagaimana kita bisa mendeliver itu. Makanya di akhir tuh nanti ada materi mengenai integrated marketing communication atau IMC tentang bagaimana kita menjalin komunikasi dengan konsumen, nggak hanya konsumen gitu ya, tapi potensial buyer juga gitu ya. Potensial tuh orang yang kemungkinan tertarik tapi belum tentu dia jadi konsumen gitu ya. Kayak orang yang ngelirik-ngelirik dikit gitu ketika kita promosi, nah itu bisa jadi potensial buyer kita gitu.
Oke, jadi kalau di gambar yang di sebelah kiri itu kita bisa ini ya, marketing management filosofis itu biasanya terkait tentang produk konsep, selling konsep, marketing konsep gitu ya. Kemudian production konsep, ada societal konsep gitu ya. Oke, jadi apa bedanya selling sama marketing gitu ya? Kalau selling itu langsung berjualan, bertemu muka, berhadapan langsung antara penjual dan pembeli, itu adalah selling konsep. Berbeda dengan marketing, karena cakupan marketing itu jauh lebih luas daripada sekedar selling. Selling itu adalah bagian dari marketing. Tapi marketing itu adalah sampai dengan dia aktivitas membangun produk, aktivitas menetapkan harga, aktivitas dia promosi, itu adalah aktivitasnya marketing. Ya, selling itu hanya bagian kecil atau bagian dari promosi, itu adalah selling. Jadi selling ini adalah bagian dari marketing. Seringkali kita bingung gitu ya antara selling sama marketing apa sih gitu ya. Bedanya, nah itu tadi, kalau selling itu adalah bagaimana sebuah konsep yang menjelaskan tentang bagaimana kita berhadapan langsung dengan pembeli atau calon pembeli. Kalau marketing itu cakupannya lebih luas daripada itu. Gitu ya. Produk konsep itu tentang bagaimana cara mengembangkan produk, membangun produk gitu ya, menjaga mutu produk, menjaga standarisasi mutu produk, menjamin mutu produk. Nah, itu produk konsep. Production tentang bagaimana proses produksi bisa berjalan efektif, bisa berjalan efisien, sehingga itu semua mendukung kualitas produk yang baik, production cost yang terjaga, itu adalah terkait dengan production concept. Itu beda ya sama produk konsep. Produk konsep lebih fokus kepada produknya saja, production itu lebih kepada prosesnya. Kemudian societal concept. Societal concept ini adalah bagaimana caranya kita menempatkan produk, brand, perusahaan kita di tengah masyarakat, gitu ya. Termasuk membangun image-nya, membangun branding. Nah, itu adalah societal concept, gitu ya. Menceritakan tentang brand kita atau brand story. Jadi itu semua adalah societal concept. Bagaimana kita menempatkan brand kita di tengah masyarakat, memperkenalkan brand kita untuk masyarakat, image gitu. Jadi hal-hal yang kadang tidak tampak secara tangible atau secara fisik, tapi secara intangible itu hadir di tengah masyarakat. Itu adalah societal concept. Mengenai marketing management, ada yang mau ditanyakan? Ibu, mohon maaf, boleh eh, lebih dijelasin dikit nggak perbedaan produk sama produk tadi? Kurang Oh, nang. oke. Oke, Tiara. Makasih ya. Nah, produk itu kepada produknya saja, Tiara, gitu ya. Jadi produk konsep itu tentang kira-kira produknya bentuknya mau apa ya, shape-nya mau kayak gimana. Kemasannya mau bentuknya apa ya, mau tube, mau kotak, mau yang kayak gimana ya, gitu ya. Mau di dalam botol, pakai bahan plastik atau bahan gelas atau pouch atau apa gitu ya. Itu produk konsep. Oke, jadi hanya pada produknya saja, fokusnya kepada produknya. Bagaimana produk itu dikembangkan, diinovasikan, misalkan ada yang ukurannya macam-macam, small, medium, large misalkan. Kemasannya mau kayak gimana nih, kemudian shape-nya mau kayak apa nih, kemudian beratnya mau kayak gimana, kayak gitu ya, itu pada produknya. Kalau production itu tentang proses produksinya. Karena itu di situ gambarnya mesin. Gitu ya. Kalau produk ya itu cuman tadi itu kan boxnya gitu ya di gambarnya situ. Jadi fokus kepada produknya saja. Tapi kalau production concept yang difokuskan adalah konsep bagaimana proses produksi bisa berjalan secara efisien dan efektif. Oke. Karena kenapa production concept itu penting? Pertama, production concept ini juga mendukung mutu produk.
dia menunjang produk konsep. Ya, dengan proses produksi yang baik, misalkan yang higienis, maka produk konsepnya ditunjang, terjaga gitu ya. Nah, selain itu production concept biasanya bisa memiliki impact juga kepada biaya, budgeting. Karena dengan production concept atau dengan proses produksi yang efektif dan efisien, maka bisa menekan ongkos produksi, misalkan. Ya, contoh apa sih production concept? Contohnya adalah misalkan kalau jasa, misalkan layoutnya bagus, layout tokonya. Itu production concept. Misal, jarak antara dapur, misalkan dapur bikin roti, misalkan dia toko bakery gitu ya, misalkan toko kue, toko roti, misalkan. Ada dapurnya, dari dapur orang mau naruh nampan hasil rotinya ke display dekat, rutenya bagus, orang mau milih misalkan konsumen mau milih roti, kemudian mau ke kasir, menerima bungkusannya, ada layout yang bagus. Itu misal kalau jasa. Itu production concept. Gitu. Atau misal kalau pabrik juga perlu layout yang bagus gitu ya. Misalkan dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga itu rutenya runut bagus. Bisa dibayangkan kalau misalkan dari rute pertama mau ke rute kedua ternyata rutenya cukup jauh gitu ya, muter dulu atau kayak gimana. Tentunya kan menghambat gitu ya, pekerjanya mau bertugas tuh terhambat gitu ya, rutenya nggak bagus. Maka perlu layout, perlu rute yang bagus supaya proses produksinya baik, misalkan seperti itu. Gitu ya, misalkan bahan baku masuk dari pintu sini, kemudian pengolahan bahan baku selesai jadi bahan setengah jadi, kemudian diapain, ada proses apa lagi sampai dia jadi misalkan produk final, kemudian rute berikutnya adalah packaging misalkan quality control, ngecek, kemudian baru dia layak jual. Harus ada rute yang bagus kalau pabrik tuh, gitu kan? Jadi ada urut-urutannya. Nah, itu adalah production concept. Oke? Gitu ya Tiara ya. Mudah-mudahan ini nggak cuma jadi pertanyaan atau penjelasan untuk Tiara, tapi juga bisa untuk teman-teman yang lain. Oke, ada lainnya lagi yang mau ditanyakan Ibu sebelum saya? izin bertanya. Oke, silakan Eka. Kalau di sini kan kelihatannya marketing itu ngurusin dari konsep produk sampai ke penjualannya. Tapi Betul. kalau di perusahaan yang aslinya, apakah divisi marketing ini megang dari awal atau nanti ada divisi produk juga yang bekerja? Jadi batasannya itu sampai di mana aja, Bu? Oke. Agak berbeda dengan kalau ini kan tentang konsep gitu ya, tentang teori. Kalau tentang teori marketing, betul. Tentang bagaimana menetapkan produk, tentang bagaimana menetapkan harga, menetapkan placement yang bagus, kemudian promotion. Umumnya adalah bauran pemasaran itu ya, yang 4P itu adalah marketing konsep gitu. Tapi berbeda lagi kalau di dalam pekerjaan ya. Kalau bidang kerja tentunya berbeda lagi. Jadi biasanya kalau marketing adalah kalau di bidang kerja memang dia wajib punya product knowledge yang bagus, gitu ya, price knowledge yang bagus, kemudian tahu bagaimana mempromosikan produknya dengan baik, gitu ya, produk atau jasa dengan baik. Nah, kalau di sisi pekerjaan, tentunya marketing ini hanya terkait tentang bagaimana memasarkan produk, gitu ya. Tapi berbeda lagi dengan konsep atau teorinya. Kalau teorinya, maka harus menguasai semuanya, gitu ya. Bahkan sebenarnya marketer atau pemasar itu juga bisa memberikan masukan tentang produk. Karena apa? Dia langsung dapat feedback dari konsumen, gitu ya. Dan itu bisa dia sampaikan kepada misalkan divisi product development, misalkan. Sangat bisa. Karena orang product development, kalau dia cuman concern dengan pengembangan produk, kan dia nggak pernah ketemu sama konsumen. Dia nggak pernah ketemu sama pelanggan. Dia cuman concern sama pengembangan produk aja. Inovasi produk aja. Tapi dia perlu nih bantuan orang marketing nih. Gitu ya. Karena apa? Orang marketing itu yang
ketemu sama konsumen gitu ya. Sehingga dia dapat umpan balik dari konsumen. Nanti bisa disampaikan, bro, kayaknya konsumen tuh maunya begini deh. Boleh nih dijadikan ide untuk kita ngembangin produk, misalkan kayak gitu ya. Nah, karena orang-orang marketing ini adalah ujung tombak dari perusahaan. Karena dia adalah ketemu langsung dengan konsumen. Nah, termasuk orang marketing itu juga biasanya dia punya program promosi gitu. Yang membuat program promosi itu orang-orang marketing gitu ya. Kemudian yang menjalankan program promosi untuk dia bertemu langsung dengan konsumen itu adalah sales biasanya. Gitu ya. Jadi kalau di perusahaan itu antara sales sama marketing itu apa ya? Hierarkinya berbeda gitu ya. Hierarkinya berbeda. Karena kalau sales itu menjalankan strategi yang sudah ditetapkan oleh divisi marketing. Nah, divisi marketing itu yang membangun strateginya. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu, Eka, gitu ya. Ya, makasih Bu. Oke, ada lainnya lagi? Silakan. Ibu izin tanya, Bu. Boleh, Alma. Silakan, Alma. Tadi saya kurang paham yang societal konsep. Boleh dijelasin, Bu? Oke. Societal konsep itu terkait bagaimana kita menempatkan brand perusahaan kita, merek kita, produk kita di tengah masyarakat. Gitu ya. Bagaimana tentang kita mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan agak berbeda konsepnya dengan selling atau marketing di mana sifat barangnya biasanya tangible. Tangible itu physically terlihat, bisa dirasakan gitu ya. Biasanya kan yang dijual oleh seorang sales atau marketer itu produk jasa yang terlihat gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang societal concept itu lebih kepada konsep branding gitu ya, konsep branding. Konsep branding itu sebenarnya hasilnya biasanya tidak langsung terlihat, berbeda dengan orang berjualan, sales. Kalau sales itu ya udah barang laku itu achievementnya itu barang laku, achievementnya itu. Kalau branding contohnya eh, kita promosi gitu ya misalkan atau kita nggak harus promosi ya branding itu kita menceritakan brand kita menceritakan tentang citra atau image kita itu impact-nya nggak akan langsung ada, nggak bisa langsung eh, menunjang profit itu nggak langsung gitu ya. Contoh misalkan Aqua gitu ya menetapkan dirinya sebagai bagian dari green product misalkan gitu ya. Dia pakai kemasan daur ulang misalkan kayak gitu. Itu kan tidak secara langsung bisa meningkatkan penjualannya gitu ya. Jadi segala sesuatu strategi branding itu tidak bisa langsung memberikan dampak kepada profit. Tapi secara jangka panjang dia menanamkan sebuah pemikiran baru kepada konsumennya atau calon konsumennya. Sehingga calon konsumen tersebut memiliki pandangan tersendiri terhadap suatu brand. Kayak gitu ya. Itu adalah societal concept gitu ya. Contoh lagi misalkan ada sebuah perusahaan misalkan melakukan corporate social responsibility misalkan CSR. Itu kan tidak secara langsung dapat meningkatkan penjualan gitu ya. Tidak secara langsung meningkatkan profitnya dia. Bahkan dia memberikan misalkan ada dana tersendiri misalkan seperti itu. Tapi itu adalah societal concept gitu ya. Bagian dari societal concept yang secara jangka panjang orang memiliki image tersendiri terhadap suatu brand tersebut gitu. Oh, ternyata dia memiliki kepekaan, ternyata dia sangat sensitif terhadap isu sosial, misalkan seperti itu ya. Contoh misalkan beasiswa Jarum, misalkan gitu. Itu adalah societal concept. Gitu ya. Misalkan dia green marketing gitu ya. Dia punya pesan bahwa kita harus menjaga lingkungan, misalkan mengurangi sampah, misalkan restoran-restoran misalkan pakai sedotannya yang bahan karton, misalkan gitu ya. Itu societal concept gitu, gitu ya.
Mungkin begitu ya, Alma. Boleh mudah-mudahan bisa dipahami beberapa contoh dan analogi yang saya sampaikan. Gimana? Sudah Baik, oke? Ibu. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ya. Mudah-mudahan yang lain juga sudah cukup jelas dengan hal ini. Kemudian, kalau kita bicara marketing, maka ada the holistic marketing gitu ya, bahwa marketing itu mencakup semuanya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa manajemen pemasaran itu menjadi satu basic knowledge gitu bagi prodi manajemen, bahwa pemasaran itu juga terkait tentang manajemen SDM juga, terkait dengan manajemen keuangan juga, misalkan kayak gitu ya. Karena dimensionnya di sini kita bisa lihat gitu ya, holistic marketing itu termasuk mereka berkaitan dengan internal marketing gitu ya. Ada marketing departemen, senior management, other departments kayak tadi misalnya SDM, keuangan gitu ya. Jadi aktivitas marketing ini tentunya ditunjang oleh internal marketing gitu ya, yang lainnya. Gitu ya. Jadi tujuan-tujuan pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan baik ketika marketernya juga baik kondisinya gitu ya. Dia bisa memberikan kinerja yang optimal dalam upaya marketing kalau dia juga di apa ya? Kalau dia juga diemong dengan baik gitu ya oleh si perusahaannya gitu. Kemudian upaya-upaya pemasaran ini juga akan berjalan baik ketika ada integrated marketing nih yang biru gitu ya. Ada proses komunikasi yang bagus gitu ya, product and service-nya juga bagus, channel-nya banyak gitu yang digunakan dan terintegrasi semuanya ini dengan baik, maka ini akan memudahkan proses pemasaran. Nah, tentunya kalau kita ngomong product and services, ini kan juga berarti integrated marketing didukung tadi, misalkan ada divisi product development, misalkan gitu ya. Maka kalau kita bicara marketing, nggak cuman bagaimana memasarkan produknya gitu ya. Kita jago memasarkan produk, kalau produk yang kita pasarin nggak bermutu tinggi, kan kita bingung juga jadi marketer gitu ya. Sebagai pemasar kita bingung juga nih mau ngejualnya kayak gimana nih kalau produk kita atau jasa yang kita tawarkan nggak bermutu baik gitu ya. Maka harus ditunjang juga dengan produk and services yang baik, baru kita bisa mengkomunikasikan produk dan jasa ini dengan baik kepada calon customer kita. Kemudian aktivitas marketing juga perlu ditunjang dengan adanya strategi relationship marketing yang baik gitu. Jadi nggak cuman bagaimana kita memasarkan produk kepada pelanggan gitu ya, tapi harus ada daya dukung relationship marketing yang baik. Apa? Misalkan sebuah perusahaan punya database customer yang rapih gitu ya, ada CRM atau customer relationship management yang baik gitu ya, database bagus gitu ya. Jadi itu membantu si marketer bagaimana dia mau menggali potensi dari pelanggannya karena punya database yang baik, misalkan seperti itu. Kemudian ada performance marketing. Performance marketing ini adalah seorang marketer, dia akan memiliki kinerja yang baik ketika hasil kinerjanya terevaluasi dengan baik. Kalau misalkan, makanya biasanya seorang marketer tuh selain biasanya ya, kalau selain gaji, ya, selain salary, biasanya selalu ada insentif, misalkan. Semakin besar insentifnya biasanya semakin gasnya semakin kenceng untuk dia jadi marketer gitu ya. Karena apa? Artinya semakin besar kontribusi dia terhadap peningkatan penjualan, ini secara langsung memberikan dampak kesuksesan terhadap perusahaan. Sehingga mereka perlu mendapatkan perlu mendapatkan reward dari hasil kinerjanya, dari prestasi kerjanya, gitu ya. Nah, maka butuh nih performance marketing. Jadi marketing tuh seorang marketer tuh perlu dinilai hasil kinerjanya, perlu diberikan reward gitu ya. Kemudian seorang marketer itu performanya bisa terlihat tentang bagaimana kontribusi dia terhadap sales revenue gitu ya, terhadap peningkatan penjualan. Kemudian bagaimana terhadap brand and customer equity-nya gitu ya. Apakah orang semakin menerjemahkan image yang baik atas sebuah brand yang kita komunikasikan gitu ya. Nah, itu penting, itu adalah ukuran dari keberhasilan sebuah
seorang pemasar gitu ya. Jadi ini adalah the holistic marketing gitu ya. Posisi marketing itu akan berjalan dengan baik ketika ditunjang oleh semuanya ini gitu. Jadi dimensinya ada 4 ini, yaitu internal marketing, integrated marketing, relationship marketing, dan performance marketing. Keempat-empatnya harus berjalan dengan baik kalau mau mendapatkan hasil yang baik dari divisi marketing ini gitu. Kemudian kalau tadi marketing management kita dapat definisinya secara umum gitu ya atau secara konvensional. Tadi mungkin kalau bisa saya ulang adalah marketing management adalah tentang bagaimana kita memilih dan memilah target market, kemudian bagaimana kita mendapatkan target market itu, menjaga keeping gitu ya, keeping target market, kemudian bagaimana kita bisa mengkomunikasikan brand kita, mendelivery value, dari creating value, deliver value, segala macam. Itu adalah konsep dari marketing management in a conventional way, gitu ya. Tapi di marketing management dari sudut pandang yang lebih modern, gitu ya, tentunya marketing ini menjadi sangat berkembang. Karena kalau dulu kita tahu marketing itu hanya dilakukan secara konvensional, gitu ya. Kalau sekarang marketing itu kita kenal aktivitas marketing sangat ditunjang oleh dukungan teknologi ya dan digitalisasi gitu. Jadi membuat konsep dari marketing manajemen menjadi lebih jauh berkembang dan bisa diperluas gitu ya. Jadi konsepnya termasuk ada developing marketing strategis gitu ya, kemudian capturing marketing insight. Nah, kalau tadi ada tentang choosing target market, gitu ya, choosing target market. Kalau dulu kan bingung ya, sama kayak tadi kalau misalkan salesnya dilakukan secara konvensional, kayak tadi, misalkan saya contohkan sales ngelihat orang by the cover, kira-kira nih orang punya daya beli nih. Ngelihat dari, oh ini bapak ibu nih kayaknya punya daya beli nih, maka saya sodorin nih brosur mobil misalkan, atau saya sodorin brosur properti misalkan kayak gitu. Nah, harusnya nggak cuman by the cover dia bisa begitu gitu ya. Tapi misalkan kita bisa melakukan riset pasar. Contohnya apa? Yang kayak nomor 2 nih, capturing market insight gitu ya. Jadi contohnya, oh kalau dulu misalkan orang berpikir bahwa kalau dia berjualan misalkan saham misalkan atau berjualan reksadana, berjualan travel ke luar negeri misalkan gitu ya, perjalanan, biro perjalanan ke luar negeri gitu ya. Umumnya kalau zaman dulu ini adalah ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kemapanan ekonomi yang cukup baik gitu ya. Gitu kan. Jadi economic well-being-nya udah oke gitu, udah welfare. Tapi ternyata berbeda dengan sekarang gitu ya. Nah, ini perlu dilakukan riset tersendiri, perlu capturing market insight gitu. Sekarang banyak aplikasi digital, jadi riset pasar tuh nggak perlu sekarang harus semuanya selalu pakai kuesioner misalkan gitu. Nggak harus selalu seperti itu. Banyak aplikasi untuk kita bisa dapat marketing insight gitu ya. Ternyata kita bisa dapetin data, ternyata yang main saham, main reksadana sekarang nggak cuma orang-orang yang punya economic well-being gitu ya. Anak-anak muda sekarang udah mulai berani untuk nyoba berinvestasi gitu melalui saham, reksadana dan sebagainya. Ternyata kayak kemarin barusan tuh saya weekend ke mall, sekarang lagi musimnya travel fair gitu ya. Ternyata yang ngantri travel fair itu bukan orang-orang yang punya economic well-being gitu. Bukan orang-orang yang seumuran saya ibaratnya. Banyak anak-anak usia muda kayak anak kuliahan atau orang-orang yang baru kerja kayaknya gitu ya. Itu mereka mengantri untuk melakukan travel fair gitu ya. Dia beli tiket, beli trip gitu ya ke luar negeri gitu. Nah, itu adalah salah satu pergeseran pasar gitu ya, selera pasar yang harus bisa di-capture oleh produsen, oleh perusahaan, oleh brand gitu sehingga jangan sampai pemikiran yang dulu sudah didapetin terus didiemin aja itu nggak berkembang lagi gitu ya. Jadi kalau dulu pikirnya
industri ini gitu ya yang beli itu orang-orang mapan, ternyata enggak loh sekarang orang-orang yang baru bekerja, yang baru ngicipin gaji itu juga punya kebutuhan tentang itu, punya needs and wants ke arah sana. Sehingga jangan sampai balik lagi ke marketing konsep yang konvensional, jangan sampai kita salah choosing target market gitu ya. Kalau salah choosing target marketnya, ya udah kita akhirnya harusnya marketnya lebih besar karena kita bonus demografi anak mudanya jauh lebih besar daripada orang tua. Kalau kita cuma masarin ke orang tua kan rugi banget gitu ya. Maka kita harus banyak bikin-bikin promosi yang misalkan lebih menarik buat anak-anak muda gitu ya. Entah medianya, media promosinya, cara berpromosinya, pendekatannya lebih harus yang anak muda gitu. Nah, ini makanya marketing management dalam konsep yang modern itu lebih diperluas seperti ini gitu. Jadi ada connecting with customer. Kalau dulu lebih cenderungnya customer yang datang kepada marketernya, kalau sekarang adalah marketernya yang datang ke konsumennya atau calon konsumennya. Bisa melalui sosial media misalkan gitu ya. Sehingga mereka lebih engagement-nya lebih kuat gitu karena bisa ketemu kapan-kapan waktu gitu ya sama customer-nya. Nggak harus nunggu customer-nya datang ke toko. Kemudian building strong brands gitu ya, creating value, banyak banget sekarang bisa creating value gitu ya. Kalau dulu balik lagi karena pembelinya datang ke toko, maka terbatas kita mau creating value kecuali kita misalkan kasih diskon. Kalau sekarang banyak delivery service, itu adalah creating value gitu ya. Karena kita tahu kebutuhan dan keinginan orang-orang sekarang adalah maunya dilayani secara full gitu ya. Dan tipikalnya mager, tipikalnya mereka multitasking gitu sehingga kita perlu creating value dengan misalkan ada delivery service gitu ya. Nah, sehingga dengan kita creating value kita bisa langsung delivering value-nya juga gitu. Value-nya langsung kerasa gitu. Kemudian communicating value gitu sama conducting market responsibly for long term success gitu ya. Jadi bagaimana membuat mereka loyal gitu. Oke, kemudian apa aja yang bisa dipasarin gitu ya. Ini juga sangat beragam. Kalau dulu, zaman dulu orang cuma berpikir bahwa yang bisa dipasarin itu adalah barang. Kemudian ketika jasa mulai masuk menjadi alternatif sesuatu hal yang bisa dipasarkan, maka banyak pengertian-pengertian atau definisi pemasaran hanya berbicara tentang barang dan jasa atau good and services. Ternyata banyak hal lain yang juga bisa dipasarkan, events, experience gitu ya. Kayak sekarang kalau orang apa sih yang bisa dijual, experience dia pernah liburan aja bisa dijual, jadiin konten gitu ya. Jadi kalau dipikir kan konten tuh apa sih? Kalau kita jualan barang udah jelas barangnya berpindah tangan. Kita jualan jasa udah jelas mereka menikmati jasa yang kita berikan. Tapi experience gitu ya, ternyata itu bisa diperjualbelikan. Kalau konten, kita bicara konten apa? Nggak ada perpindahan tangan. Gitu ya, kecuali apa? Story, misalkan. Pengalaman, gitu kan, pengetahuan. Orang misalkan bikin review, itu kan pengetahuan dia, di-share. Gitu ya. Yang berpindah itu yang berpindah itu wujudnya sangat intangible, nggak kelihatan fisiknya, gitu ya. Experience orang, gitu ya, itu bisa apa namanya dipasarkan, gitu ya. Places, properties, gitu ya. Organization, brand itu bisa diperjualbelikan, gitu, bisa di kemudian informasi kayak tadi ya, review itu kan informasi ya, informasi tentang fitur barang misal dan macam-macam ide itu bisa diperjualbelikan gitu. Jadi apa aja yang bisa dipasarkan tentunya dari 10 ini 10 yang saya kasih contoh tapi tentunya ini sangat beraneka macam gitu ya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya nggak hanya good or services aja yang bisa dipasarkan. Kemudian kita bicara tentang siapa sih sebenarnya pasar. Kita udah tahu pemasaran, kita tahu apa aja yang bisa dipasarin, kemudian pasar itu siapa aja. Ya. Pasar itu ternyata ada 8 gitu ya, kalau di bukunya tadi Kotler and Keller gitu ya. Ada negative demand, ada non-existent demand, latent demand, declining demand, irregular demand, full demand, overfull, sama unwholesome demand.
Negatif demand nih orang yang sama-sama benar-benar dislike atau nggak suka sama barang kita, itu adalah negatif demand. Apakah dia masih perlu menjadi target sasaran kita? Perlu gitu ya. Orang yang nggak suka sama sekali itu masih bisa gitu ya. Siapa tahu sekarang nggak suka, besok-besok suka gitu kan ya. Jadi masih bisa. Itu adalah negatif demand. Kemudian non-existent demand. Non-existent demand itu siapa gitu ya? Adalah orang yang masih, kalau tadi benar-benar nggak suka atau dislike, kalau ini adalah mungkin dia masih punya ketertarikan terhadap barang gitu ya. Mungkin dia masih punya ketertarikan terhadap barang, tapi mungkin dia lagi nggak punya daya beli sekarang gitu ya. Tapi dia sebenarnya suka gitu. Tapi dia belum punya aja daya beli, belum pengen beli aja gitu. Itu adalah non-existent demand. Kemudian yang ketiga adalah latent demand. Latent demand adalah sebenarnya dia suka gitu ya, dan dia berencana akan membeli one day gitu. Itu adalah latent demand. Kemudian declining demand ini adalah orang yang punya demand tapi ternyata dia nggak puas gitu ya, nggak puas dengan barangnya, misal komplain gitu ya, nggak puas dengan layanannya, itu adalah declining demand. Kemudian yang nomor 5 ada irregular demand. Ini biasanya kita-kita yang nggak loyal ini, itu adalah irregular demand. Contohnya, kalau misalkan saya atau kalian beli cuman karena ada potongan harga, itu ada irregular demand gitu ya. Jadi hari ini beli, tapi ya belum tentu nanti mau beli terus gitu kan ya. Ya, itu adalah irregular demand. Kemudian full demand, itu adalah orang yang benar-benar melakukan pembelian gitu ya. Kemudian over full demand ini adalah orang yang benar-benar melakukan pembelian dan dia benar-benar puas dengan barang dan jasa tersebut. Gitu ya. Kemudian unwholesome demand adalah ketika orang menyukai sebuah barang, membeli sebuah barang walaupun dia misalkan masyarakat atau lingkungan tidak mendukung dia, tapi dia tetap mau beli barang itu. Gitu ya. Itu adalah unwholesome demand. Gitu. Jadi dia nggak peduli, misal keluarganya bilang barang itu jelek gitu ya, tapi dia mau beli tetap gitu ya. Dia benar-benar loyal gitu. Walaupun orang lain punya persepsi yang berbeda dengan barang itu, dia tetap beli. Ya, itu adalah unwholesome demand. Kemudian kita bicara tentang modern exchange economy. Mungkin kalau di pengantar ekonomi kalian pernah melihat gitu ya, ada ekonomi 4 sektor gitu ya. Jadi ada government, ini ya ada government, kemudian ada perusahaan, ada rumah tangga gitu kan ya. Kemudian ada luar negeri atau apalah gitu. Nah, ternyata sebuah proses marketing itu memberikan menjabarkan sebuah aktivitas tukar menukar gitu ya. Ada exchange ekonomi di sini gitu ya. Ketika misalkan government memberikan misalkan fasilitas gitu ya, memberikan regulasi yang memudahkan orang untuk berjual beli, bertransaksi, kemudian maka return-nya gitu ya, pengembaliannya berupa pajak misalkan seperti itu. Atau kemudian bagaimana ketika consumer gitu ya terhadap perusahaan atau manufaktur atau pabrik misalkan seperti itu, mereka akan saling bertukar gitu. Ada exchange ekonomi di sini gitu ya. Pertukaran, kita bayar uang, kita dikasih barang, perusahaan dapat untung. Contohnya kayak gitu. Perusahaan dapat untung, mereka produksi lagi dan seterusnya, begitu semacam siklus gitu ya. Jadi ternyata beberapa faktor produksi nih ya kayak begini, mereka akan saling bertukar secara ekonomi gitu ya. Mereka saling melakukan pertukaran gitu. Maka ini disebut dengan modern exchange economy. Kemudian secara simpel sebenarnya seperti ini gitu ya, hanya industri dan market gitu ya, pasar dan industri bagaimana mereka bertukar barang dan jasa. Nah, kayak tadi saya bilang gitu ya, mereka beli kasih uang, uang diterima oleh industri, mereka dapat barang atau jasanya gitu ya. Kemudian dengan begitu secara nggak langsung
market ini tidak hanya menyerahkan uang kepada industri, tapi dia memberikan informasi. Apa informasinya? Selera, daya beli, misalkan kayak gitu ya. Itu adalah informasi. Oh, ternyata orang-orang ini loh yang punya daya beli. Oh, ternyata orang-orang ini loh yang punya selera sesuai dengan good and services they are offering gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Dan industri mengkomunikasikan gitu. Sebelum dia memberikan barang dan jasa, maka dia memberikan informasi, dia memberikan komunikasi melalui promosi, misalkan seperti itu. Jadi di dalam konteks yang lebih simpel, sebenarnya pertukarannya seperti ini. Entah itu market sama industri atau industri dengan government, sebenarnya seperti ini. Gitu ya. Tinggal kalau yang satunya ngasihnya money, berarti ngasihnya misalnya satunya tax kayak gitu ya. Misal tax, misal bisa ngasihnya government, bisa regulasi, bisa subsidi, bisa macam-macam gitu ya pertukarannya gitu. Kemudian ada beberapa core marketing konsep untuk hari ini yang saya jelaskan hanya 3 ini tentang need, wants, and demands supaya kalian nggak ketuker-tuker gitu ya. Gitu ya. Needs itu adalah human basic requirement gitu ya. Kebutuhan yang benar-benar mendesak yang kita perlukan itu adalah needs. Dan berbeda dengan wants gitu ya. Wants itu adalah ketika sesuatu itu kita dapat untuk menyenangkan kita, untuk memuaskan kita, maka itu adalah sekedar wants. Gitu ya. Jadi kadang-kadang yang mendasari pembelian itu bisa needs, bisa wants gitu ya. Jadi karena kalau needs itu ya orang asal tercukupi kebutuhannya ya udah gitu. Dia lapar, dia dapat makanan, itu adalah needs. Gitu. Tapi kalau bicara wants adalah saya lapar, saya butuh makan, tapi saya mau makannya adalah ayam yang digoreng, kemudian pakai sayurnya capcay, kemudian saya minumnya maunya es teh manis, itu adalah wants. Gitu ya. Karena dia punya keinginan yang bisa jauh lebih menyenangkan dia. Maka itu adalah wants. Kalau needs kan orang butuh kelaparan mau dikasih makanan apa aja, ya mau aja dia. Mau ayamnya digoreng, mau dikasih tahu, mau dikasih tempe, mau apapun gitu ya. Karena itu adalah kebutuhan yang penting kebutuhannya terpenuhi. Tapi kalau wants itu orang mulai lebih spesifik lagi keinginannya. Gitu ya. Saya mau butuh ini tapi mau yang begini, begitu misalkan kayak gitu. Itu adalah wants. Terus apa demands gitu ya. Tadi kan kita ngenalin ada 8 tuh demands macam-macam tuh kan ya. Kalau demands apa? Demands itu berbicara tentang kemampuan membayar. Kalau kita ngomongin demands adalah ketika berbicara tentang daya beli. Gitu ya. Makanya tadi ada demands macam-macam, kita mengenal ada dia pengen tapi dia nggak mampu beli. Gitu kan ya. Dia pengen mau beli tapi nggak sekarang. Karena bicara tentang daya beli, tentang kemampuan membayar, tentang transaksi gitu ya. Kalau tadi cuma needs, wants. Kalau needs itu tidak dipenuhi, maka itu nggak jadi demand. Gitu ya. Wants cuman kepengen, saya kepengen ayam goreng, saya kepengen es teh manis, tapi nggak beli, maka nggak jadi demand. Dan itu menjadi sebuah pembelian, dikatakan pembelian ketika sudah dibeli, sudah ada transaksi. Gitu ya, punya ability to pay gitu. Jadi kalau dia sudah mampu membayar jadi transaksi, maka itu disebut dengan demand. Oke, kemudian beberapa needs. Nih, ada stated needs, unstated needs, real needs, delight needs, and secret needs gitu ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang memang memang benar-benar dibutuhin sama dia gitu ya. Kayak tadi saya bilang butuh makan karena lapar, misalkan itu stated needs. Unstated needs adalah misalkan dia punya kebutuhan yang ya nanti masih bisa gitu. Saya butuh tapi nanti gitu. Unstated needs gitu ya. Masih bisa ditunda gitu. Kemudian ada real needs yang dibutuhkan saat itu juga harus dipenuhi ya. Kemudian ada delight needs gitu ya. Jadi kebutuhan yang lebih dari yang dia inginkan.
Kemudian ada secret needs gitu ya. Ya, secret needs itu biasanya adalah dia punya kebutuhan, misalkan nggak butuh-butuh banget, tapi ngelihat temennya pakai, kayaknya bagus juga deh, one day gue akan beli. Gitu. Itu secret needs gitu ya. Needs itu muncul karena dia melihat orang lain menggunakannya, kok bagus ya, gitu ya. Itu adalah secret needs gitu. Kalau misalkan nggak ada orang lain yang memicu itu, dia sebenarnya nggak punya kebutuhan itu. Sebenarnya dia nggak punya kebutuhan itu, tapi karena ngelihat orang lain pakai, kayaknya bagus juga deh kalau gue punya, gitu ya. Itu adalah secret needs. Oke. Kemudian ada core marketing konsep yang lain, ini nanti di chapter-chapter berikutnya ya, ada target market, ada positioning, ada segmenting, gitu. Kemudian ada offering, ada brand, gitu ya. Offering ini adalah bisa produk, service, informasi, atau kalau sekarang sih nggak ada yang benar-benar produk doang atau service doang, informasi doang tuh nggak ada. Nggak ada orang-orang yang benar-benar cuma jualan produk tapi nggak pakai service, kan nggak ada ya. Semua pasti jualan produk, pasti plus service. Jadi penawaran sekarang itu nggak ada yang berdiri sendiri-sendiri, tapi semuanya pasti apa ya, dibungkus dengan layanan gitu. Kemudian brand gitu ya, brand is an offering from non source gitu ya. Jadi brand itu bisa perusahaan gitu ya. Jadi dia yang memberikan penawaran gitu ya. Itu adalah brand. Kemudian ada marketing channels, ada paid, own and earn media gitu. Kemudian ada impression and engagement, ini biasanya di digital marketing gitu konsepnya. Marketing channel ini juga gitu yang tadinya secara konvensional tapi sekarang menjadi sangat banyak channel-channel pemasaran karena berkembang digital marketing. Kemudian ada value and satisfaction, ada supply chain, kemudian ada competition, ada marketing environment. Ini sesuai sama chapter-chapter kita nanti tuh ya. Jadi untuk hari ini kan kita bicara tentang marketing, dasar-dasar marketing dan definisi marketing, sehingga yang muncul tadi hanya konsep dari marketing, kemudian konsep dari manajemen pemasaran atau marketing management, kemudian tentang need, wants, and demand, seperti itu. Kemudian ini the new marketing realities yang sekarang banyak dibahas dan menjadi kasus, menjadi pembahasan banyak orang adalah tentang teknologi, globalization, and social responsibility gitu ya. Ini adalah sebuah realita dari sisi marketing yang baru gitu ya. Dulu kita mengenal hanya manajemen pemasaran, sekarang berkembang menjadi digital marketing karena keikutsertaan teknologi di dalam proses pemasaran. Kemudian sekarang ada globalization, ketika sekarang ada internet, di mana sudah jarak antara buyer and seller itu sudah borderless gitu ya. Kalau dulu kan mikirnya nggak mungkin kita beli barang dari luar negeri kecuali kita berangkat ke sana sendiri gitu ya. Sekarang bisa loh gitu ya. Sekarang teman-teman misalkan pakai Zalora udah bisa beli barang dari luar negeri gitu kan. Jadi sangat gampang banget gitu ya, karena apa? Ada internet gitu ya. Ada globalisasi, membuat jarak antara buyer and seller menjadi sangat borderless gitu. Nggak ada hambatan waktu lagi gitu. Kalau dulu ada toko tutup, toko buka, sekarang kapan aja 24 jam orang udah bisa. Kalau dulu orang punya batasan bahwa mungkin dia akan pergi ke mall atau pasar yang terdekat dari rumahnya. Sekarang orang Surabaya bisa beli di mall, misalkan di pasar di Jakarta, orang Jakarta bisa beli di pasar di Papua, gitu ya, karena globalization. Bahkan orang Jakarta beli misalkan di apa barang yang ada di luar negeri juga sangat mungkin, gitu, karena globalization. Kemudian balik lagi, new marketing realities yang baru adalah tentang social responsibility gitu ya. Tentang sekarang ada blue marketing, ada green marketing gitu ya, menjadi sebuah isu-isu baru gitu, menjadi topik-topik baru. Ternyata kita nggak cuma bisa concern tentang bagaimana kita menjual barang dan membuat bisnis kita growing gitu ya. Tapi kita juga mesti punya social responsibility tentang bagaimana menjaga lingkungan gitu kan, tentang bagaimana kita memberdayakan masyarakat,
menghidupkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, itu juga menjadi tanggung jawab kita, gitu. Jadi ada social responsibility di sana. Ketika misalkan sebuah perusahaan misalkan membangun pabrik di desa, maka dia berupaya juga untuk mensejahterakan masyarakat sekitar, mempekerjakan masyarakat sekitar gitu ya. Kemudian misalkan membantu atau memfasilitasi, oh saya punya pabrik supaya misalkan truk saya mudah datang ke pabrik gitu ya, maka saya bantu deh di sini saya bikin jalan beraspal, saya bikin jembatan, saya bikin akses yang mudah gitu ya. Itu adalah social responsibility gitu ya. Kemudian tadi tentang sampah, tentang limbah dan segala macam. Nah, itu menjadi isu-isu terkini sehingga concernnya nggak cuma tentang membuat bagaimana perusahaan ini tumbuh dan berkembang, tapi bagaimana perusahaan ini sustainable ketika lingkungan masyarakat, masyarakat sejahtera, lingkungan baik, maka dengan sendirinya sebuah perusahaan akan sustainable. Tapi ketika lingkungan itu rusak, mungkin itu adalah bagian dari daya dukung bahan bakunya dia misalkan gitu ya. Kalau lingkungan rusak berarti produksinya dia bisa terhambat. Kalau masyarakat nggak welfare, nggak sejahtera, maka kemungkinan daya beli menurun dan produknya juga nggak akan kebeli gitu kan. Maka yang jadi concern nggak cuman hanya produknya laku gitu ya, kemudian perusahaannya tumbuh berkembang, tapi bagaimana dia bisa memberikan impact kepada masyarakat, kepada lingkungan secara lebih luas untuk membuat bisnisnya, perusahaannya menjadi lebih sustainable atau berkelanjutan. Oke, sebelum nanti saya oleh-olehin tugas gitu ya buat minggu depan atau jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sudah cukup jelas? Bu, maaf izin bertanya. Tadi Oke, silakan terkait Said. uh, terkait state needs sama real needs itu bedanya apa ya, Bu? Oke, saya back lagi ya. Oke, kalau stated needs ya, kalau stated needs itu diungkapkan gitu ya, di apa ya, misalkan saya perlu mobil yang misalkan bla bla bla, misalkan apa ya, atau saya nggak ngerti mobil sih ya, saya perlu makanan Padang misalkan itu stated needs gitu ya misalkan. Nah real needs-nya kan berarti dia cuma butuh makan kan sebenarnya gitu ya. Nah kalau stated needs adalah sesuatu yang dia ungkapkan gitu. Jadi nggak hanya kebutuhan tapi kebutuhan yang dia mau, yang dia pengen gitu. Saya perlu mobil tapi yang berbahan bakar misalkan solar gitu ya. Dia punya needs gitu. Dia perlu mobil tapi dia punya ketentuan, punya spek gitu ya. Itu stated needs. Atau unstated needs itu misalkan dia perlu mobil tapi dia nggak tahu dulu nih mobil yang kayak gimana ya. Saya perlu mobil tapi saya belum tahu mobil yang kayak apa. Nah kalau real needs-nya adalah benar-benar dia perlu yang kayak gimana gitu misalkan sebenarnya gitu. Jadi kalau stated needs itu ada perpaduan antara needs tapi dia masih punya wants gitu ya. Kalau real needs itu benar-benar ya needs-nya dia aja gitu ya. Sebenarnya mobil mau kayak gimana pun yang penting mobil aja gitu. Oke, Oke, baik, Bu. Terima gitu ya. kasih, Bu. Iya. Oke. Ada lainnya lagi? Ibu tadi yang kalau di light needs itu apa? Dia butuh punya kebutuhan yang lebih gitu ya, yang biasanya cenderungnya lebih eksklusif gitu keinginannya. Contohnya gimana, Bu? Dia butuh kayak tadi maunya misalkan mobil tapi mobil yang speknya bagus gitu ya. Misalkan dia butuh yang melampaui dari kebutuhannya gitu ya. Oh iya, iya. Makasih, Ibu. Oke ya. Jadi terkait biasanya lebih ke eksklusif produk biasanya. Kan misalkan butuhnya cuma mobil, tapi saya mau di light needs gitu, mau mobil yang mewah, yang ini, yang ketentuannya speknya tuh yang bagus gitu ya. Itu adalah di light needs. Kalau secret needs itu sebenarnya dia nggak punya kebutuhan untuk itu, tapi ketika ngelihat orang lain dia punya interesting untuk itu gitu.
Jadi itu ada di dalam benaknya dia gitu ya. Kayak misalkan saya tuh kepengen misalkan punya misalkan tas branded gitu. Ngelihat orang kayak bagus gitu ya. Ya tapi itu masih jauh terpendam aja gitu ya. Tapi kalau misalkan punya kesempatan, itu akan menjadi real need saya gitu, atau menjadi stated need saya gitu. Tapi untuk saat ini belum, baru interesting aja. Gitu ya. Oke, ada lainnya lagi? Oke, kalau begitu sepertinya sudah ada nggak ada yang ditanyakan. Ini simple aja sih sebenarnya, pemahaman-pemahaman dasar. Nah, terkait tadi tentang apa new marketing realities, maka ada tugas simple aja sebenarnya tugasnya untuk minggu depan sekalian menguji kekompakan kelompok yang nanti kalian buat supaya juga kalian bergegas untuk membuat kelompok gitu ya, nggak menunda-nunda gitu. Jadi nanti setiap kelompok melakukan observasi dan analisis terhadap perusahaan gitu ya, perusahaan atau brand boleh gitu ya, mengenai kesiapan